Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Indah Parmawati. NIM saya 858679364. Saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, kelas 1 semester 2. Tema 7 tentang benda hidup dan tak hidup di sekitar. Subtema 4 bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Muatan terpadu Bahasa Indonesia PKN SBDB pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Kompetensi inti ini diambil dari silabus, kemudian dijabarkan lagi di RPP ini. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis dalam pergerakan mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar. Muatan Bahasa Indonesia 3.6 Menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan, atau syair lagu, dan dieksplorasi lingkungan. 4.6 Menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan ejaan yang tepat dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dalam teks tulisan sederhana. Muatan PPKN. Kompetensi dasar 1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2.2 Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Muatan SBDB. Kompetensi dasar 3.4 Mengenal bahan alam dalam berkarya. 4.4 Membuat karya dari bahan alam. C. Tujuan 1. Setelah mengamati gambar yang ada pada buku, siswa dapat mengelompokkan benda-benda sesuai ciri-ciri yang ditentukan dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa dapat menemukan makna kata tentang berbagai jenis di lingkungan sekitar dengan benar. 3. Mewawancarai teman. Siswa dapat menjelaskan aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda sekitar dengan benar. 4. Setelah mengamati, siswa dapat memperagakan kegiatan yang berkaitan dengan aturan tentang benda-benda dengan benar. Setelah mengamati langkah-langkah pembuatan karya, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan tanah atau batuan dalam membuat karya kerajinan, misalnya dari tanah liat atau pasir warna dengan benar. 6. Setelah mengamati, siswa dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari tanah dan atau batuan, misalnya dari tanah liat
atau pasir warna dengan rapi. D. Materi. 1. Siswa dapat mengelompokkan benda-benda sesuai ciri-ciri yang ditentukan dengan benar. 2. Siswa dapat menemukan makna kata tentang berbagai jenis di lingkungan sekitar dengan benar. 4. Dapat memeragakan kegiatan berkaitan dengan aturan benda-benda dengan benar. 5. Siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan tanah dan batuan dengan membuat karya kerajinan. 6. Siswa dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari tanah atau batuan. Misalnya dengan tanah liat atau pasir warna dengan rapi. Pendekatan dan metode. Pendekatan saintifik. Strategi. Teknik. Metode. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Guru memberi salam kepada murid. 2. Kelas dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh salah satu siswa. 3. Siswa mengingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin pada saat dan manfaatnya bagi terciptanya cita-cita. 4. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 5. Pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan literasi. 6. Guru melakukan kegiatan ice breaking untuk menghidupkan suasana kelas. 7. Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kegiatan inti. Ayo mengamati. Siswa bersama-sama membaca teks tentang benda-benda. 2. Siswa mengamati berbagai benda yang ada pada buku, menggunting, menggambar gambar-gambar yang sudah diberi tanda untuk menggunting. Setelah digunting, siswa berlatih mengelompokkan benda-benda berdasarkan persamaan gambar benda tersebut dan dapat dikelompokkan berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Ayo berlatih. 1. Setelah berlatih mengelompokkan benda-benda, siswa menempelkan gambar benda-benda tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang dimilikinya. 2. Mengelompokkan tidak harus sama antar siswa. Yang terpenting siswa memiliki alasan yang tepat dalam mengelompokkan sumber benda-benda tersebut. Ayo berdiskusi. Siswa berdiskusi membahas kemungkinan yang terjadi jika semua benda-benda di sekitar kita berwarna sama. 2. Siswa juga berdiskusi membahas kemungkinan terjadi jika semua benda-benda di sekitar berukuran sama besar. 3. Beberapa siswa menyampaikan hasil diskusi dan saling memberi tanggapan tentang hasil diskusi. Ayo mencoba. Siswa berlatih mewawancara teman untuk mengetahui kebiasaan sehari-hari temannya dalam merapikan kamar. 2. Siswa mewawancarai sesuai pertanyaan yang ada pada buku. 3. Setelah mengetahui kebiasaan teman-teman, siswa berlatih merapikan kelas. 4. Pertanyaan mengenai bahan-bahan dan benda-benda dan disukai dan apakah siswa dapat membuat atau tidak hanya merupakan pertanyaan untuk kegiatan diskusi tambahan. Ayo berkreasi. 1. Setiap siswa menyebutkan benda-benda yang sangat disukai. Benda-benda yang disukai siswa biasanya berupa mainan. 2. Siswa mendengarkan penjelasan tentang karya seni dari tanah liat dan siswa diajak untuk membuat karya dari tanah liat. 3. Masing-masing siswa menentukan benda yang ingin dibuat karya tanah liat menjadi karya tanah liat. 4. Setiap siswa mendapat tanah liat lalu dilanjutkan dengan membentuk benda
menggunakan tanah liat. 5. Menghasilkan bentuk benda dijemur sampai kering jika memungkinkan. Hasil karya dapat berlangsung diwarnai dengan menggunakan cat. Kegiatan penutup, refleksi. 1. Guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi itu. Dalam kegiatan refleksi, guru memberikan beberapa pertanyaan berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu saat kegiatan mengelompokkan benda? Mengenal aturan benda dan membuat karya dari tanah liat. Kegiatan apa yang kamu sukai? Informasi apa yang kamu ingin ketahui lebih lanjut? Bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Pertanyaan yang diajukan guru pada kegiatan refleksi dapat menjawab siswa secara lisan atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menulis jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki sebuah buku tulis khusus untuk menilai refleksi. Kedua, kegiatan kelas diakhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah satu siswa petugas piket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.